Bab 97. Bagaimana proyek sebesar ini bisa dibangun di desa pegunungan terpencil? Untuk apa proyek ini? Sebagai sarjana terbaik dari ibu kota provinsi dan seorang cendekiawan yang pernah berada di Aula Hongwen di ibu kota, Lin Wenbo telah melihat dunia. Tapi apa tujuan membangun pabrik sebesar itu di tempat terpencil yang jalan pegunungannya bahkan tidak bisa diakses dengan kereta kuda? Apakah ini benar-benar membuang-buang waktu? Para siswa yang membawa mereka melihat bahwa mereka berbicara dengan baik dan mengetahui mereka adalah tokoh, maka mereka tertawa dan berkata, ini adalah pabrik tekstil yang dibangun oleh tuan kami, bukan bengkel kecil seperti sebelumnya. Ketika pabrik dioperasikan normal, pada saat itu, akan ada 2 hingga 500 orang yang bekerja di pabrik ini, lebih banyak dari jumlah orang di seluruh desa kami. Lin Wenbo dan Zhou Hu sama-sama menghirup udara dingin. Bahkan Liu Ziying tidak menyangka saudara iparnya memiliki ambisi yang begitu besar. Sebuah pabrik dengan 500 orang pekerja. Saya khawatir tidak ada pabrik kelas 1 di ibu kota provinsi yang sebesar ini, bukan? Pabrik semacam itu dengan 30 atau 50 orang sudah dianggap sebagai perusahaan yang sangat luar biasa. Setelah dibimbing oleh siswa tersebut, yang berencana menghitung di mana Liu Ziying tinggal dan kemudian pergi memeriksa hutan murbeinya, Chen Ce berjalan bersama ayah mertuanya yang murahan. Ayah, Liu Ziying buru-buru melangkah maju dan bertanya kepada ayahnya dengan tatapan cemas. Liu Sheng tertegun sejenak, lalu menghibur Liu Ziying dengan tatapan tenang, seolah berkata, jangan khawatir, semuanya sudah beres. Saudara ipar, Chen Ce juga menyapanya dengan sopan santun seorang sarjana, dengan sedikit senyum di wajahnya, sangat percaya diri dan tenang. Keyakinan dan ketenangan ini memberikan banyak tekanan pada Liu Ziying. Saudara ipar, setelah bertemu selama beberapa bulan, kamu masih terlihat sama. Liu Ziying sudah memikirkan apa yang akan dia katakan ketika mereka bertemu lagi berkali-kali. Ngomong-ngomong, dia cukup terampil. Terakhir kali aku tidak tahu kamu adalah saudara iparku, dan aku menggodamu, haha, saudara iparku punya banyak uang, jadi dia tidak berdebat denganku, kalau tidak, aku seharusnya menangis. Liu Ziying menghela nafas lega. Setidaknya dilihat dari sikap Chen Ce, masalahnya sudah stabil. Jadi setelah beberapa kata salam, dia segera memperkenalkan kedua temannya kepada Chen Ce. Keduanya adalah teman dekatku. Mereka adalah sarjana dan cendekiawan dari kota Tianfu, Lin Wenbo dan Zhou Hu. Mereka berdua adalah tokoh terkenal di kota Tianfu. Zhou Hu dan Lin Wenbo dengan cepat melambaikan tangan mereka. Jangan menganggapnya serius. Di hadapan Guru Chen, kita semua tidak terpelajar. Guru, 4 kalimat Chen Ce Anda benar-benar merupakan teladan bagi generasi cendekiawan kita. Ketinggian spiritual seperti itu sungguh menakjubkan. Lin Wenbo memuji secara langsung. Zhou Hu, memuji secara lebih tersirat. Dia berkata, ilmuwan lain hanya membicarakannya, tetapi Anda, Tuan Chen, benar-benar melakukannya. Jika tebakan saya benar, Anda mendirikan pabrik hanya untuk membiarkan lebih banyak orang bekerja, diangkat derajatnya dari kemiskinan, kan? Benar-benar membuat para tokoh di negeri kita malu dan kagum. Saat dia berbicara, Zhou Hu menjadi berlebihan. Chen Ce tersenyum ringan dan melambaikan tangannya, tetapi ketika melakukan hal-hal baik, jangan bertanya tentang masa depan. Jangan khawatir tentang mengetahui masa depan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Cara terbaik menghadapi tokoh cendekiawan adalah dengan mengejutkan mereka dengan beberapa karya klasik terkenal. Efeknya luar biasa. 4 kalimat Hengku sebelumnya digunakan untuk menakut-nakuti Wang Hongwen dan lainnya, dan sekarang kedua kalimat ini digunakan untuk menakut-nakuti Lin Wenbo dan lainnya. Mereka bertiga sangat terkesan, dan pada saat yang sama, mereka diam-diam menggumamkan 2 kalimat ini di dalam hati mereka. Membacanya, membuat mereka semua bersemangat. Baik Lin Wenbo maupun Zhou Hu, merasa bahwa perjalanan ini sangat berharga. Mampu mempelajari bakat sastra Chen Ce bisa menjadi sesuatu yang akan bertahan seumur hidup. Chen Ce melihat Lin Wenbo, seorang sarjana, membawa busur tanduk sapi di punggungnya, dan merasa penasaran, Saudara Wenbo, apa Anda ahli menembak? 6 seni pria tidak begitu populer di dinasti Zhou. Jadi ini pertama kalinya Chen Ce melihat seorang sarjana dengan punggung menyandang senjata. Lin Wenbo melambaikan tangannya dengan rendah hati, ini hanya untuk berjaga, saya tahu sedikit, tidak banyak. Chen Ce tersenyum dan tidak menganggapnya serius. Dia membawa pulang ketiga orang itu dan ketika melewati sekolah,
dia sengaja membiarkan mereka melihat Wang Hongwen yang sedang memberikan ceramah. Mungkinkah saya salah lihat? Pria yang memberikan ceramah di sana adalah Wang Hongwen. Liu Ziying menggosok matanya, bertanya-tanya apakah dia salah melihatnya. Hahaha, kamu membacanya dengan benar. Itu Dekan Wang. Dia datang ke sini khusus untuk mengajar anak-anak di sini, mengatakan bahwa mereka lebih spiritual. Liu Sheng berkata dengan bangga. Seolah-olah anak-anak di sini semuanya adalah anak-anaknya. Zhou Hu dan Lin Wenbo kembali terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Wang Hongwen, seorang Konghucu terkenal, yang bahkan terkenal di ibu kota provinsi, akan datang ke desa terpencil untuk mengajar. Mereka tidak berani pergi lagi dan pergi menemui Wang Hongwen sebagai murid. Wang Hongwen hanya mengangguk ringan dan tidak terlalu memperhatikan mereka. Beberapa orang dengan patuh berlari ke belakang kelas, menemukan beberapa kursi kosong, duduk, dan mendengarkan dengan tenang ceramah Dekan Wang. Chen Ce menyeringai dan berkata kepada ayah mertuanya, "Sudah selesai." Terima kasih banyak atas kemurahan hatimu, menantu. Ayah mertua, sama-sama. Kita semua adalah satu keluarga. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Orang-orang di desa memelihara ulat sutera dan membuat kertas, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bergerak, orang-orang di tim pengawal harus fokus dengan pekerjaan mereka. Mereka adalah garda terdepan penjaga keamanan desa dan berpatroli setiap malam. Tapi pada dasarnya ini hanya paruh pertama malam. Pada tengah malam, tim patroli juga tidur di dekat pintu masuk desa. Saat itu malam awal musim semi, dan cuacanya sangat dingin. Di pagi hari, kabut mulai meninggi, bahkan petani ulat sutera yang paling rajin pun tidak akan memilih memetik daun murbe saat ini. Bintang dan bulan tidak terang di langit, dan di jalan menuju desa Chenjia, ada beberapa sosok hitam berjalan di bawah cahaya bintang yang redup. Mereka tidak membawa lentera atau obor. Mereka semua ditutupi kain hitam. Totalnya ada 3 orang. Masing-masing memegang benda yang menggeliat di lengan mereka. "Bos, seberapa jauh jaraknya?" tanya seorang pria berbaju hitam yang berjalan di ujung tim. Ayo, tidakkah kamu melihat lampu di depan? Seharusnya itu desa Chenjia. Kecuali para penjaga di desa Chenjia, tidak ada yang akan menyalakan lampu selarut ini. Cepat ke sana. Pemimpinnya menjawab. Jika Chen Ce ada di sini, dia pasti sudah mengenal mereka. Da Huangya juga panik sekarang. Jika dia tidak bisa melihat jalan dengan jelas, dia pasti akan mulai berlari. Sayang sekali saya tidak bisa lari sekarang. Jika saya terjatuh, itu akan membuang-buang waktu. Alasan mengapa orang lain begitu gugup dan cemas adalah karena benda yang ada di pelukan mereka. Yang masih menggeliat dan bergerak di lengan mereka adalah 3 anak harimau yang gemuk. Benar, itu adalah harta karun dari harimau jahat. Harimau biasa melahirkan 1 bayi dalam 1 waktu, atau paling banyak 2 bayi. Namun harimau jahat ini melahirkan 3 bayi sekaligus. Justru karena ketiga bayi tersebut ibunya menjadi sangat marah, hingga ingin memberi makan ketiga bayi harimau tersebut, sehingga ia menyerang manusia dengan gila-gilaan lalu terus memberi makan anak-anaknya. Da Huangya, dan yang lainnya telah melacak harimau tersebut selama beberapa bulan. Awalnya mereka tidak tahu apa-apa, namun seiring dengan semakin banyaknya orang yang bergabung dengan tim pemburu harimau, informasi intelijen menjadi semakin melimpah. Mereka perlahan-lahan mengunci lokasi gua harimau, namun mereka tidak bertindak gegabah. Setelah menunggu lebih dari setengah bulan, mereka membuat rencana. Setelah harimau jahat itu pergi, mereka pergi mencuri 3 anak harimau tersebut, kemudian menaruhnya ke desa Chenjia. Da Huangya, dan yang lainnya tahu bahwa begitu harimau mengetahui bayinya hilang, harimau jahat itu pasti akan mencari dan mengejar pencuri anaknya. Setelah menemukan bayinya itu di desa Chenjia, dia tidak akan peduli seseorang dari desa Chenjia benar mencurinya atau tidak, pasti akan terjadi pembunuhan besar-besaran di desa Chenjia. Rencana ini dirancang bersama oleh pedagang garam Du Zongxuan dan kepala polisi Zhou Biao. Yang mengeksekusinya adalah Da Huangya dan kedua saudaranya. Tentu saja, mereka tidak akan percuma melakukan hal yang sangat berbahaya seperti itu. Untuk menyelesaikan misi ini, Du Zongxuan dan Zhou Biao membayar total 350 tael perak kepada mereka bertiga. Da Huangya mendapat 150 tael, dan kedua adik laki-lakinya masing-masing memiliki 100 tael. Manusia mati hanya agar manusia mati, dan burung mati demi makanan. Da Huangya dan yang lainnya tidak merasa bahwa yang mereka pegang adalah seekor harimau kecil yang mematikan, melainkan setumpuk perak.
Bab 98. Di langit malam yang sunyi, auman binatang yang menyedihkan datang dari jarak jauh. Suara itu disampaikan secara samar-samar dan tidak jelas ke telinga tiga orang bandit ini. Hal ini membuat mereka bertiga bergidik. Mereka tahu, jika harimau jahat itu menyusul, apalagi mendapati anak harimau di tangan mereka, maka mereka bertiga akan mati. Jadi mereka berlari lebih cepat. Suasana di desa Chenjia sepi, dan samar-samar masih bisa terdengar dengkuran para penjaga. Da Huangya, dan yang lainnya tidak berani menunda, maka mereka berlari menuju pintu gerbang desa Chenjia, lalu mereka melemparkan harimau kecil itu dalam tas kain tinggi-tinggi dan melewati gerbang lalu mendarat ke desa Chenjia. Setelah membuangnya, ketiga orang itu merasa lega dan lari dengan cepat. Tentu saja, mereka memang agak lelah. Meski ketiga anak harimau ini masih anak-anak, namun semuanya berat. Da Huangya dan yang lainnya berlari lebih dari 20 mil sebelum tiba di desa Chenjia. Jelas sekali, 100 tael perak tidak mudah didapat. Setelah membuang harimau kecil itu, ketiga orang itu lari keluar seperti orang gila. Mereka langsung lari ke sungai dan terjun ke air dingin sambil memercik. Mereka berkeringat deras karena berlari, kini mereka melompat ke sungai, dan guncangan air es membuat tubuh mereka terasa tak tertahankan. Namun betapapun dinginnya, betapapun tak tertahankannya, mereka hanya bisa menahan, karena air sungai adalah cara terbaik untuk mengisolasi bau anak harimau tersebut. Jika ingin bertahan hidup dan tidak dikejar harimau, maka terjun ke sungai adalah pilihan terbaik. Setelah ketiga orang itu berenang di sungai beberapa saat, mereka melangkah ke darat dari sisi lain dan menghilang di malam hari. Di pintu masuk desa Chenjia, 3 ekor harimau kecil dilempar di dalam tas kain dan melolong. Cukup menakutkan bagi mereka jauh dari ibu mereka untuk pertama kalinya. Setelah ditangkap oleh 3 gangster dan berlari jauh, ia terlempar setinggi lebih dari 2 meter dan jatuh ke tanah di desa Chenjia yang baru saja diinjak dengan kuat. Berkat menjadi seekor kucing, tubuhnya menjadi fleksibel dan dia menyesuaikan sudut tubuhnya sebelum mendarat dengan posisi merangkak. Jika dia mendarat telentang, dia pasti akan mati kali ini. Ketiga harimau kecil itu mulai berkicau, memanggil ibu mereka dengan putus asa. Namun harimau betina itu berada jauh dan belum terdengar suaranya. Kedua penjaga yang bertugas malam itu segera mendengarnya. Kedua penjaga itu sudah disiagakan oleh suara jatuhnya ketiga harimau itu. Samar-samar mereka mendengar auman anak harimau, dan mereka segera mengusap mata dengan waspada. Mereka datang membawa lentera untuk melihat, dan dikejutkan oleh makhluk tak dikenal di dalam 3 tas kain. Apa ini? Kedengarannya menakutkan. Apakah itu seekor anjing? Bagaimana mungkin itu anjing? Kedengarannya tidak seperti anjing menggonggong. Kedengarannya aneh. Kedua penjaga itu berhati-hati dengan perlahan mendekat. Busur di tangan mereka sudah terisi. Jika ada bahaya, mereka akan menembak benda ini secara langsung. Pada saat ini, harimau kecil di salah satu dari 3 tas kain tiba-tiba melepaskan diri dari belenggu dan keluar dari dalam tas. Kedua penjaga itu menyalakan lentera mereka dan tiba-tiba berkeringat dingin. Bodoh sekali, itu harimau kecil. Sial, bagaimana bisa ada harimau kecil? Meskipun semua penjaganya adalah orang pedesaan yang tidak berpendidikan, mereka tetap tahu bahwa pasti akan ada harimau betina di sekitar anaknya. Ditambah dengan kejadian harimau ganas baru-baru ini, siapa yang tidak tahu betapa menakutkannya hewan ini? Apalagi, 3 ekor harimau kecil tiba-tiba muncul di sini pada tengah malam, dan sepertinya mereka terlempar ke dalam desa. Ini cukup mencurigakan. Oleh karena itu, tanpa ragu, kedua orang itu langsung meniup peluit bambu yang tergantung di dada mereka. Prit, prit, suara peluit bambu yang pendek dan cepat terdengar tajam, sangat keras di hutan pegunungan yang sunyi, dan menyebar ke seluruh desa sekaligus. Ini adalah suara peluit yang paling menegangkan di desa, membangunkan banyak orang dari tidurnya. Orang pertama yang bangun adalah Chen Xiaobing, Tong Dalei, Da Zuang dan lainnya dari tim pengawal. Mereka adalah yang paling waspada dan bukan tipe orang yang tidak bisa terguncang oleh petir. Segera, semua orang tua, wanita dan anak-anak di desa tersebut dibangunkan. Chen Ce baru saja tidur sebentar dan masih bingung. Dia tidur di sebelah Liu Xiaoxiao malam ini. Orang baik, Liu Sheng dan Liu Zi tidur di tempat terpisah, jadi Chen Ce lebih leluasa. Hal ini membuat Liu Xiaoxiao sangat bahagia, jadi dia pergi menemui Luo Sanshan malam ini dan memintanya untuk memberikan Chen Ce kepadanya. Kemudian,
Liu Xiaoxiao mempelajari beberapa trik baru dari seseorang wanita desa yang tidak dikenal siapa. Ini merupakan kejutan bagi Chen Ce, seorang pria yang belum pernah melihat sebagian besar dunia. Liu Xiaoxiao tidak bisa melepaskan hasrat sebelumnya. Tanpa diduga, akhirnya malam ini, bisa meluapkan semuanya. Jadi Chen Ce dan Liu Xiaoxiao bermain sangat larut. Dia baru saja tertidur dengan pulas ketika tiba-tiba dia mendengar peluit tajam. Chen Ce berbalik dan berdiri dari tempat tidur. Ada apa? Ada apa? Suamiku, kamu mau kemana? Liu Xiaoxiao juga terbangun dengan kaget. Dia begitu telanjang sehingga dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengenakan pakaiannya. Chen Ce tidak punya waktu untuk menikmati keindahan alami yang biasanya enggan dia lewatkan, tetapi berkata dengan cepat, ini peluit berbahaya. Mungkin seekor harimau akan datang. Xiao Xiao, cepatlah, masuk ke ruangan yang sama dengan Sanshan, tutup pintu kamar. Meski peniupan peluit dalam 2 hari terakhir, yang datang adalah ayah mertuaku yang murahan. Tapi Chen Ce tidak mengira akan ada kebetulan seperti itu, dan selain itu, ayah mertuanya yang murahan ada di desa. Qiu Yaoer hanya mengenakan singlet ketat dan berlari keluar dengan kapak di tangan. Chen Ce mendorongnya ke belakang, berpakaian dulu dan baru keluar lagi. Meski harimau itu penting, istrinya juga penting. Selain itu, ada begitu banyak orang di desa ini, dan mereka tidak kalah kuatnya dengan dia. Chen Ce mengambil panahnya dan bergegas keluar rumah. Busur tangan selalu tersedia di rumah, dan Chen Ce juga mengharuskan Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan, dan Qiu Yaoer mengetahui cara melakukannya. Chen Ce meminta mereka meluangkan beberapa hari setiap bulan untuk berlatih dan tidak membiarkan tangan mereka terluka karena berlatih setiap hari. Hal ini menjaga level tembakan mereka pada level yang relatif stabil. Level menembak dari pengawalnya lebih tinggi, karena harus dilatih setiap hari, yang membuat level pertarungan sebenarnya dari pengawal tersebut sangat mengesankan. Ketika Chen Ce keluar dengan tergesa-gesa, dia melihat desa itu sudah terang benderang, dan setiap rumah tangga menyiapkan senjata dan lentera. Keluarga Liu, Zhou Hu, Lin Wenbo dan lainnya semuanya tidur di lantai sekolah, jadi mereka merespons dengan cepat. Begitu Chen Ce keluar, dia melihat Lin Wenbo bergegas keluar dengan busur tanduknya, diikuti oleh Zhou Hu, Liu Ziying, dan Liu Sheng. Di luar sekolah, Wang Hongwen dan He Zong juga terbangun. Mereka mengenakan mantel dan keluar untuk memeriksa situasi. Menantu, apa yang terjadi? Liu Sheng bertanya dengan keras. Chen Ce menjawab, saya belum tahu, tetapi kami akan meniup peluit ini ketika kami dalam bahaya. Semuanya, harap berhati-hati. Tuan He, saya akan meminta Anda untuk menjaga Dekan Wang. Dia melambaikan tangannya, memang seharusnya begitu. Aku sudah meminta untuk melakukan saja urusanmu. Melihat Chen Ce bergegas keluar, Lin Wenbo mengangkat busur panjangnya dan berkata, ayo pergi dan melihat. Kelompok itu dengan cepat bergabung dengan orang lain di desa. Qiu Yaoer juga berganti pakaian dan mengejar Chen Ce, memberikan perlindungan pribadi kepada Chen Ce. Tidak lama kemudian, Tong Dalei dan Chen Xiaobing keluar dari pintu masuk desa. Sebelum Chen Ce sempat bertanya, mereka berdua menceritakan apa yang terjadi. Saudara penjaga berkata dia mendengar suara itu, dan tidak tahu siapa yang melemparkan 3 anak harimau, yang ukurannya kira-kira sama dengan Ling peliharaanmu. Ah! Chen Ce tercengang, itu benar-benar seekor harimau. Hanya saja itu anak harimau, adalah sesuatu yang tidak dia duga. Anak harimau selalu terlindungi dengan baik oleh harimau betina, dan mereka tidak akan mudah meninggalkan wilayah sarangnya. Jadi sekarang dia tiba-tiba muncul di desa Chenjia, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia ditangkap dan dibawa ke sini dan dibuang. Chen Ce langsung mengira bahwa desa Chenjia Chun telah dijebak. Sialan! Seluruh desa waspada, Kakak Lei, beritahu semua orang yang bisa menggunakan panah otomatis untuk mengambil posisi, dan anak-anak juga akan bergabung, biarkan mereka memegang senjata. Chen Ce sedikit panik, karena dia secara tidak sadar menebak bahwa ketiga anak harimau ini pastilah anak harimau pembunuh. Bab 99. Chen Ce telah memikirkan motif harimau jahat membunuh orang sebelumnya. Secara umum, meskipun makhluk seperti harimau membunuh manusia, itu hanya untuk berburu, tetapi harimau jahat ini terus membunuh manusia, membunuh lagi, dan membunuh lagi. Setiap kali ia berburu, ia akan membunuh beberapa orang lagi. Perilaku ini penuh dengan keanehan, hingga saat Chen Ce mengetahui bahwa ia sebenarnya memiliki 3 anak,
ia tiba-tiba mengetahui alasannya melakukan hal tersebut. Setelah melahirkan terlalu banyak anak, harimau betina ini kemungkinan menderita depresi pasca melahirkan dan sangat khawatir dalam membesarkan anak, sehingga dia terus membunuh orang. Yang pertama adalah memberikan cadangan makanan yang cukup untuk anak-anak, dan yang lainnya adalah membiarkan anak-anak melatih keterampilan berburu mereka. Chen Ce pernah melihat fenomena ini di dunia hewan sebelumnya. Sederhananya, ibu dari anak setelah melahirkan itu gila dan tidak memiliki rasa aman, sehingga menjadi galak. Pantas saja harimau jahat itu begitu ganas. Segera, Chen Ce menemukan 3 harimau kecil di pintu masuk desa. Mereka telah diikat dengan tali oleh beberapa penduduk desa. Mereka meronta dan ketakutan, melihat sekeliling dan melolong. Sekelompok anak-anak berusia di atas 10 tahun mengelilingi mereka. Anak-anak hanya penasaran, tetapi orang dewasa lebih khawatir dibandingkan yang lain. Tuan, segera buang harimau kecil ini keluar desa, atau buang mereka ke sungai, jika tidak, harimau jahat pasti akan datang ke desa kita. Sekarang sudah terlambat untuk membuangnya, aku tidak tahu bajingan mana yang melemparkannya ke desa kita, harimau pasti akan menemukannya dengan mengikuti baunya. Kalau begitu kita tidak bisa menyimpannya, kan? Bunuh mereka semua. Membunuh mereka dan harimau betina itu akan semakin gila, buang saja mereka ke tempat lain. Setiap orang terbagi menjadi 2 kubu. Pendatang baru Lin Wenbo berdiri dan berkata, harimau jahat pasti akan mengikuti bau anaknya, dan memburu serta membunuh siapapun, apapun yang kita lakukan, ia akan datang, jadi mengapa kita tidak menunggu sekarang dan mencari cara untuk menyingkirkannya? Banyak orang memandang Lin Wenbo seolah dia bodoh. Harimau itu sangat kuat, banyak tim pembasmi harimau telah dimusnahkan, kekuatan manusia tidak dapat menandinginya. Iya, beberapa orang dari desa Xiolin langsung mati, mereka semua adalah pemburu yang sering pergi ke gunung dan bukan tandingan harimau. Beberapa penduduk desa mundur. Lin Wenbo marah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam saja? Bisakah harimau membunuh semua orang? Berhentilah bermimpi. Sekalipun ada korban jiwa, kita harus membunuh harimau itu. Chen Ce melirik Lin Wenbo dengan penuh penghargaan dan berkata, bagus sekali, tragedi harimau jahat telah membawa kerugian besar bagi kita, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, meskipun kita dijebak hari ini, kita juga punya peluang. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyergap harimau, hanya dengan membunuhnya kita dapat hidup dan belajar dengan baik, jika tidak, semua orang akan gelisah naik gunung untuk memetik daun murbei, apakah kalian belum muak dengan hidup seperti ini? Keagungan Chen Ce tidak sebanding dengan Lin Wenbo. Ketika Lin Wenbo mengatakan ini, penduduk desa mengira dia omong kosong. Tetapi ketika Chen Ce mengatakan ini, penduduk desa akan mendengarkan dengan seksama, dan kemudian menundukkan kepala dan memikirkan kemungkinan berburu harimau jahat. Tuan, Anda benar, jika harimau jahat ini tidak dimusnahkan, kita tidak akan memiliki kehidupan yang damai, hanya dengan menyingkirkan harimau jahat ini kita dapat merasa nyaman. Tong Dalei adalah orang pertama yang berdiri dan membantu Chen Ce. Kita sudah mempersiapkannya sejak lama, bukankah hanya untuk menghadapi situasi ini? Jika hewan ini tidak datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sekarang kita tidak tahu orang bodoh mana yang sebenarnya mencuri anaknya, dan membuang ke desa kita, bukankah kita sedang tidur? Apa dia baru saja membawakan kita bantal? Kita masih harus berterima kasih padanya, hahaha. Setelah Chen Xiaobing selesai berbicara, semua orang tertawa bersama. Benar, kita harus melawan hewan bajingan ini, jumlah kita banyak sekali dan kita sudah menyiapkan penyergapan, apakah kita masih takut tidak bisa membunuhnya? Benar, kita bisa mengikat ketiga anak harimau ini di satu tempat, lalu menembak harimau betina itu sampai mati dengan anak panah saat dia mencoba menyelamatkan mereka. Semua orang mengutarakan pendapatnya, dan permasalahan pun segera ditetapkan. Lin Wenbo, Zhou Hu, Liu Xiying dan yang lainnya semuanya memandang Chen Ce dengan heran. Awalnya, mereka mengira akan sulit meyakinkan orang-orang yang tidak bermoral di sini. Tanpa diduga, hanya saja sulit bagi mereka untuk meyakinkan mereka. Chen Ce mampu meyakinkan mereka dalam hitungan menit. Apakah kesenjangan antar mereka begitu besar? Lokasi penyergapan dipilih di pintu masuk desa, pertama untuk menghindari bau menyebar kemana-mana, dan kedua karena juga merupakan tempat yang tepat untuk penyergapan. Ada tempat persembunyian, batu, rumah, dan pagar di sekelilingnya. Beberapa orang kuat menemukan sebatang kayu setebal paha, kemudian beberapa orang bergantian memakukannya ke tanah sedalam lebih dari setengah meter,
lalu mengikat ketiga harimau itu dengan tali rami yang tebal. Agar harimau betina tidak mudah menyelamatkannya, digunakan 3 helai tali rami yang tebal. Tali rami setebal ibu jari biasanya digunakan untuk mengikat sapi. Ketiga helai tersebut diikatkan di leher anak sapi agar lehernya terlihat kencang. Dalam hal ini, kemungkinan harimau betina mencoba melepaskan tali dari diri anaknya yang masih kecil. Sekalipun giginya tajam dan kekuatan gigitannya kuat, talinya cukup untuk menahan gigitannya beberapa saat. Dan memanfaatkan kesempatan saat ia menggigit adalah saat yang tepat untuk menyergapnya selanjutnya. Awalnya, Chen Ce ingin mengerahkan seluruh tenaga yang tersedia. Namun Lin Wenbo mengingatkan Chen Ce bahwa menghadapi binatang buas seperti itu, sejumlah besar orang bukanlah yang terbaik. Jika tidak, jika harimau hanya mengejar dan membunuh beberapa orang yang berkekuatan dan mental lemah, lingkaran penyergapan akan segera dipatahkan. Ketika tiba saatnya melihat seseorang melarikan diri, moral penduduk akan terguncang, tetapi itu akan menjadi pukulan yang fatal. Mendengarkan nasihat orang lain dan makan cukup, Lin Wenbo memiliki prestasi militer yang baik, jadi Chen Ce mendengarkannya dan hanya menyisakan pasukan elit yang terdiri dari 50 orang. Terutama para pengawal, dan beberapa orang kuat di lokasi konstruksi. Di lokasi pembangunan dan pabrik, beberapa orang dari desa tetangga tidak kembali pada malam hari. Orang-orang yang ditunjuk oleh Chen Ce untuk tinggal semuanya adalah orang-orang yang kuat dan berani. Tentu saja, Chen Ce tidak akan menahan mereka secara lisan, tetapi akan memberi mereka hadiah. Selama mereka tetap tinggal, bersedia berkontribusi, dan membantu membunuh harimau tersebut, maka setelah acara selesai, mereka dapat dihadiahi masing-masing 1 tael perak setelah membantu membunuh harimau tersebut, kemudian jika meninggal, 50 tael perak diserahkan kepada kerabat mereka. Tentu saja, akan ada orang-orang pemberani yang mendapat hadiah besar, sehingga jumlah tim pengawal yang berjumlah lebih dari 30 orang, tiba-tiba bertambah menjadi hampir 60 orang malam ini. Orang-orang baru yang bergabung ini tidak pandai menggunakan busur panah, tetapi mereka bukanlah penembak utama, tetapi membantu mengisi kotak panah atau membantu menarik senar. Ada total 38 penyerang utama, semuanya anggota tim pengawal desa. Masing-masing keterampilan memanah mereka telah mencapai standar tingkat pertama yang ditetapkan oleh Chen Ce. Standar tingkat pertama ini memiliki 2 sasaran yang kaku, yaitu kecepatannya harus sedemikian rupa sehingga 14 anak panah dalam 2 tempat anak panah dapat ditembakkan secara terus-menerus dalam waktu 10 detik. Selain itu, di antara 10 anak panah ini, setidaknya 10 harus mengenai target seukuran wajah dalam jarak 30 meter. Pengawal pedang tajam seperti Tong Dalei dan Chen Xiaobing telah mencapai titik di mana mereka dapat mencapai target 100%. Dalam jarak 50 meter, mereka dapat mencapai kemungkinan mengenai 10 dari 14 tembakan. Melihat tatapan mematikan semua orang, Lin Wenbo masih sedikit khawatir. Dia menemukan Chen Ce, "Tuan, tidak ada masalah dengan pengaturan ini, tetapi busur tangan orang-orang ini, bukankah cukup kuat? Kulit harimau sangat keras, dan busur kerbau 6 batu seperti milik saya mungkin tidak cukup kuat, tidak mampu menimbulkan ancaman fatal pada harimau." Chen Ce mengangguk, memang benar kekuatannya sedikit kurang, tapi tidak masalah, senjata pembunuh besar kita akan segera datang. Setelah berbicara, Chen Ce menunjuk ke jalan di desa. Lin Wenbo, Zhou Hu dan yang lainnya menoleh. Lalu, mulut mereka terbuka lebar. Saya melihat panah tempat tidur besar dipasang di troli, didorong oleh 2 pria kuat. Ada anak panah raksasa sepanjang 1,8 meter yang dipasang di tempat tidur panah, mata panahnya saja panjangnya 1 kaki, dan bilahnya bersinar dengan cahaya dingin. Ini, Lin Wenbo berkeringat dingin. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa di desa kecil ini, tidak hanya ada begitu banyak senjata seperti mainan seperti busur tangan, tetapi juga senjata pembunuh besar seperti busur tempat tidur. Bab 100. Benda ini disebut panah 8 ekor sapi. Ini dirancang dan diproduksi oleh saya. Ia dapat melesat dengan kekuatan sekitar 80 batu besar. Oleh karena itu, saya menamakannya, panah 8 ekor sapi. Saya yakin dengan ketiganya, selama mereka menembak, dan mengenai dengan tepat, maka harimau jahat akan dapat dibunuh di tempat. Kata-kata Chen Ce tampak agak berlebihan, tetapi Lin Wenbo, Zhou Hu, dan yang lainnya sepenuhnya mempercayainya. Lagi pula, dengan bingkai yang begitu tebal dan anak panah yang panjang, jika tidak memiliki kekuatan puluhan batu, anak panah itu saja tidak akan cukup kuat untuk menembakkannya. Terlebih lagi,
Desa ini sebenarnya memiliki 3 busur panah 8 ekor sapi yang sangat kuat. Lin Wenbo pernah melihat sesuatu yang mirip dengan ini sebelumnya, dan itu terjadi di rumah seorang markis di ibu kota provinsi. Markis itu masih seorang markis militer, dan dia hanya memiliki panah tempat tidur di rumah. Tapi panah tempat tidur keluarga markis adalah hadiah kerajaan dan digunakan sebagai hiasan, membuktikan bahwa markis memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa. Tapi sekarang, di desa pegunungan terpencil ini, Lin Wenbo benar-benar melihat 3 yang besar, yang bahkan lebih besar dan kuat daripada busur tempat tidur di rumah markis. Panah besar seperti ini jelas merupakan pembunuh besar di ketentaraan. Anda lebih mungkin melihatnya di medan perang atau di atas kota perbatasan. Dan di sini, itu hanyalah desa pegunungan terpencil di Sichuan. Bagaimana panah tempat tidur seperti itu bisa digunakan di tempat seperti ini? Fasilitas militer semacam ini seharusnya tidak muncul di sini. Namun, Chen Ce tidak memberi waktu kepada Lin Wenbo dan yang lainnya untuk bertanya dan mulai mengatur adegan. Semua orang tahu waktu terbatas, entah kapan harimau betina itu akan muncul. Mungkin, saat semua orang sedang membual, hewan itu tiba-tiba datang membunuh Anda. Jadi tidak ada yang berani menganggapnya enteng. Menara gerbang desa tidak bisa langsung diserang. Yang satu lagi diletakkan di lereng bukit kanan atas. Bebatuan di sini licin. Harimau mungkin tidak bisa langsung memanjatnya. Ayo tembak dari sini. Ketiga lokasi tersebut semuanya diputuskan oleh Chen Ce dan Lin Wenbo setelah berdiskusi. Untuk pengetahuan profesional, lebih baik bertanya pada talenta profesional. Lin Wenbo memiliki pendapat yang sama dengan Chen Ce dalam hal ini, jadi dia dengan cepat memilih targetnya. Segera setelah itu, semua orang terdiam. Tidak ada yang berbicara dengan santai, hanya suara obor yang berdengung. Ada pula 3 ekor harimau kecil yang diikat di tengah lapangan, mereka terus meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari tali rami yang diikatkan di lehernya. Tapi mereka tidak bisa melepaskannya saat ini. Sekalipun mereka menggigit tali rami, itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali mengeluarkan air liur ke seluruh tali rami. Taringnya yang kecil tidak cukup kuat untuk menggigit tali rami. Hampir sama ketika harimau betina datang, dan butuh waktu lama untuk mengunyah ketiga helai tali tersebut. Namun, saat itulah yang ditunggu-tunggu oleh Chen Ce. Chen Ce sedang menyergap di samping panah 8 ekor lembu di lereng bukit. Orang yang sangat melindunginya adalah Qiu Yaoer, dan putra Chen Xiaobing, Chen Wu, juga dipanggil, memintanya untuk melindungi Chen Ce secara pribadi. Inilah yang diminta Qiu Yaoer. Dia berkata bahwa kekuatan Chen Wu sudah 80% miliknya. Chen Ce tidak tahu apakah itu benar, tapi dia masih bisa mempercayai kata-kata istrinya. Tapi Chen Wu pasti punya pemikiran lain tentang Qiu Yaoer. Anak muda, cinta bertepuk sebelah tangan ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil. Chen Ce dengan senang hati mengirimnya ke samping untuk melindungi Liu Sheng dan yang lainnya, sementara Qiu Yaoer melindungi dirinya dengan cermat. Itu sangat dekat dengan tubuhnya. Dia berbaring di bahu Chen Ce, dan aroma tubuhnya yang samar bertiup ke hidung Chen Ce bersama dengan angin pagi. Baru pada saat itulah Chen Ce menyadari bahwa Qiu Yaoer jauh lebih dewasa daripada saat pertama kali melakukan perjalanan melintasi waktu. Sebelumnya, dia hanyalah sebuah apel kecil berwarna hijau. Tapi sekarang, warnanya sudah setengah merah, merah jambu, dan memiliki keharuman perawan yang luar biasa, yang membuat Chen Ce mabuk. Chen Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mengambil segenggam. Nah, pantat kecil itu bulat dan penuh elastisitas. Qiu Yaoer tersipu, menatap Chen Ce dengan lembut, membuka mulutnya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Semua orang menunggu, dan ketika mereka bosan, mereka hanya memandangi ketiga harimau kecil itu. Kadang-kadang ketika anak harimau berhenti, Chen Ce dan yang lainnya akan melemparkan beberapa kerikil ke arah mereka agar mereka dapat mendeteksi suaranya. Hanya dengan cara inilah induk harimau akan segera bergegas untuk melindungi mereka. Namun, mungkin juga ia akan bergegas keluar dan menyerang semua orang, jadi Chen Ce selalu bersiap. Dia datang. Tiba-tiba, semua orang mendengar auman harimau yang sangat marah di hutan tidak jauh dari situ. Chen Ce awalnya mengira hewan ini akan menyelinap dan melancarkan serangan diam-diam. Sepertinya kehilangan anak itu membuatnya pusing karena marah, tapi semua orang tidak boleh gegabah. Kakak Lei, Xiaobing, kalian semua bergembiralah. Jika waktu dan sudutnya tepat, kalian tidak perlu melakukannya terburu-buru,
tunggu perintah saya. Tembak dengan bebas. Lainnya, selama harimau tidak menyerang Anda, jangan terburu-buru menembak. Baru setelah Anda yakin panah 8 ekor telah mengenai harimau betina, tembakkan panah dengan tepat sasaran. Semua orang merespons dengan lembut. Ini adalah taktik yang sudah lama dibicarakan, dan tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Alasan mengapa setiap orang tidak diperbolehkan menyerang terlebih dahulu dengan panah tangan hanya karena mereka tidak ingin memperingatkan musuh, karena tidak mungkin untuk menembak mati hewan ini dengan panah tangan. Oleh karena itu, kita masih harus mengandalkan panah 8 ekor sapi. Semua orang sangat gugup menunggu kedatangan harimau betina. Masyarakat desa juga menutup pintu rumah, dan tidak ada yang berani tidur karena takut ketinggalan sesuatu atau takut harimau menyerang desa. Di rumah Chen Ce, sekelompok siswa sedang menunggu di luar. Chen Ce bahkan tidak mengetahui hal ini. Mereka semua datang ke sini secara spontan, dan beberapa dari mereka bahkan tidak mengetahui tentang orang tua mereka. Pemimpinnya adalah Xiao Yong. Tuan telah mengajari kami bagaimana menjadi bijaksana. Kami akan melindungi keselamatan istri Tuan kami. Jika harimau itu membunuh di sini, kami akan memberinya makan dengan tubuh kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan mereka mendekat setengah langkah pun kepada istri Tuan kami. Xiao Yong memobilisasi semua orang dengan suara rendah, dan sekelompok anak mengangguk dengan berat, dengan mata yang murni. Dua anjing konyol, si kuning dan si hitam, sedang mengawasi di samping semua orang, mengira mereka sedang bermain game. Macan tutul itu sudah tertidur tergeletak di ruang utama, mulutnya meneteskan air liur. Ling memandangnya dengan dingin, lalu berjalan keluar dengan gelisah. Ia sudah merasakan aura kuat mendekat. Aura ini membuat Ling sangat ketakutan. Ia tidak berani melangkah maju dan hanya bisa berkeliaran di sekitar rumah Chen Ce. Di dalam ruangan, Luo Sanshan dan Liu Xiaoxiao berpakaian, masing-masing memegang panah dan diam-diam menjaga lentera. Mereka jauh lebih pendiam dari perkiraan Chen Ce, terutama Luo Sanshan. Dia bahkan ingin keluar dan mencoba menjinakkan harimau betina. Jika kita tidak memperhatikan, bukankah masih ada 3 harimau kecil? Jika Anda bisa menjinakkan mereka dan membesarkan mereka seperti anak anjing kecil berwarna kuning dan hitam, maka desa akan menjadi sombong. Tapi dia juga menganggap ide ini sangat gila. Citra harimau pembunuh telah mengakar kuat di hati orang-orang, dia khawatir tidak ada yang akan setuju untuk membiarkan dia memelihara 3 anak harimau. Semua orang tahu bahwa memelihara harimau itu berbahaya. Bahkan jika Chen Ce mencintainya dan setuju untuk memelihara ketiga anak harimau ini, akankah penduduk desa setuju? Mengaum. Auman harimau semakin dekat. Di halaman kecil depan sekolah, He Zong berulang kali membujuk Wang Hongwen kembali ke rumah untuk beristirahat. Namun semuanya ditolak oleh Wang Hongwen sambil tersenyum. Umurku sudah lebih dari 70 tahun. Jika aku tidak bisa menyaksikan pertarungan manusia melawan harimau yang langka ini, itu akan sia-sia meski aku segera mati. Dia menariknya dari tengah dan membujuknya dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, dia membujuk Wang Hongwen dengan alasan jika mereka pergi, mereka akan menimbulkan masalah bagi Chen Ce dan yang lainnya. Dekan Wang masih khawatir akan menimbulkan masalah pada Chen Ce, jadi dia menunggu dengan tenang di halaman. Atau, seekor harimau memasuki desa dan membantai mereka secara sembarangan. Atau, harimau itu berada di pintu masuk desa, dan Chen Ce serta anak buahnya menembak dan membunuhnya, dan kemudian semua orang senang. Semua orang menunggu, dan menunggu. Bahkan pedagang garam, Du Zongxuan, Zhou Biao dan orang lain di kota Xinyu, yang telah menerima berita tentang dahuangnya, sedang menunggu. Namun, tidak seperti orang-orang di desa Chenjia, Zhou Biao dan lainnya menunggu dengan sangat bahagia. Meskipun kejadian ini membuat mereka kehilangan sejumlah uang, akibatnya akan membuat mereka merasa lebih buruk daripada saat tahun baru. Besok pagi, kita bisa pergi ke desa Chenjia dan mengumpulkan mayat penduduk desa sialan itu. Saat aku memikirkan hal ini, aku menjadi sangat bersemangat, hahaha. Kuharap bajingan Chen Ce itu mati. Bersambung.